Publik wajib tahu, karena Jokowi pada tahun ini akan meresmikan 17 jalan tol, yaitu di Jabodetabek hingga Aceh. Sejumlah 17 jalan tol akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun ini. Jalan tol ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri PUPR. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. Sangat keren sekali ya. 17 jalan tol diresmikan tahun ini. 17, sangat banyak sekali. Yaitu mulai dari Jabodetabek hingga Aceh. Dan diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan tentang peraturan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana proyek tersebut harus selesai pada kuartal 3 tahun 2024 mendatang. Sebanyak 201 mega proyek dengan total nilai investasinya yaitu 4.800 triliun. 4.800 triliun, angka yang sangat besar sekali. Ya, semoga saja proyek-proyek tersebut tidak mangkrak seperti era presiden sebelumnya dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar bisa memanfaatkan proyek-proyek strategis nasional untuk keperluan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Publik wajib tahu, kerja dalam senyap Jokowi 17 tol akan diresmikan tahun 2021. Sejumlah 17 jalan tol akan diresmikan Presiden Jokowi tahun ini. Jalan tol baru ini merupakan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Badan Pengaturan Jalan Tol. Pengembangan jalan bebas hambatan berbayar ini dilakukan melalui dukungan percepatan penyelesaian konstruksi. Langkah ini bertujuan demi mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. Selain itu, ketersediaan ruas-ruas baru ini juga diharapkan dapat menghasilkan nilai investasi yang cukup besar, penciptaan lapangan kerja, serta efisiensi biaya logistik di setiap daerah. Kepala BPJT, Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, tahun 2021 ini, BPJT juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan tol untuk mendukung konektivitas logistik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional PEN. Tahun ini terdapat 17 jalan tol yang akan selesai konstruksinya dan dapat segera dioperasikan, ujar Danang beberapa waktu lalu. Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2, Selo Janto 6,3 km, Seksi 3 Janto Indrapuri 16 km, 5-6 Belang Bintang Baitu Salam 12,5 km, Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kuala Tanjung Pamatang Siantar 96,5 km, Tol Padang Pekanbaru Bukinan 40 km, Tol Medan Binjai Seksi 1A Jalan Veteran Tanjung Mulia 3,5 km, dan Tol Lubuk Linggau Curug Bengkulu Taba Penanjung 17,6 km. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), di mana proyek tersebut harus selesai pada tahun 2024. Dalam Perpres tersebut, sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi 4.800,7 triliun ditetapkan sebagai daftar proyek strategis nasional (PSN). Beberapa kriteria disebutkan dalam proyek tersebut, salah satunya adalah terkait tenggat waktu di mana proyek tersebut harus rampung pada kuartal 3 2024. Kecuali proyek di sektor migas dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat kuartal 3 2024. Menko Airlangga
selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, mengatakan pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati dan evaluasi tersebut mempertimbangkan daftar PSN sebelumnya, serta usul-usulan baru menggunakan berbagai kriteria. Pemerintahan telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua usulan PSN dengan mempertimbangkan semua aspek dan penggunaan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional, ujarnya. Adapun kriteria lain, selain tenggat waktu proyek pada 2024 antara lain, kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis, rencana tata ruang, atau diatur dalam peraturan khusus. Tak hanya itu, kriterianya juga mempertimbangkan kriteria strategis, antara lain memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antar sektor, dan mempertimbangkan distribusi proyek secara regional. Selain itu, ada juga pertimbangan kriteria operasional, antara lain memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas 500 miliar. Terakhir, proyek tersebut berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi. Menko Airlangga juga menerangkan Perpres nomor 109 tahun 2020 selain menetapkan 201 proyek strategis nasional, juga mencakup pengembangan 10 program strategis nasional yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Program-program strategis nasional tersebut memperluas ruang lingkup dari PSN sebelumnya yang hanya mencakup 3 program menjadi 10 program yang keseluruhannya mencakup program pembangunan infrastruktur, ketenaga listrikan, program pemerataan ekonomi, program pengembangan kawasan perbatasan, program pengembangan jalan, akses exit tol, program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, program pembangunan smelter, program peningkatan penyediaan pangan nasional, estate, program pengembangan superhub, dan program percepatan pengembangan wilayah. Beberapa materi pokok dan substansi pengaturan dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 yang ditambahkan ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat, antara lain terkait dengan perizinan PSN, pemberian stimulus kepada PSN tarif 0% untuk BPHTB atas PSN, dan PSN harus mengutamakan menciptakan lapangan kerja. Daftar PSN tersebut juga mendapatkan kemudahan-kemudahan lebih lanjut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan turunannya dalam rangka menanggulangi dampak pandemi ini yang melemahkan perekonomian nasional dan meningkatnya pengangguran. Pembangunan PSN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2021 kita akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 proyek dengan total nilai investasi sebesar 464 triliun. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta memulihkan industri dan pariwisata, tutup Menko Airlangga. Juga pada tahun 2018 yang lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah mengalokasikan sebagian besar dananya ke proyek-proyek infrastruktur yang sedang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, kontribusi perseroan terhadap APBN juga naik dari 354 triliun pada tahun 2017 menjadi 422 triliun pada tahun 2018 yang merupakan wujud nyata kontribusi BUMN. Juga selaras dengan program kerja Pak Jokowi dalam membangun Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, kata Menteri Rini Sumarno dalam siaran pers Rabu 6 Maret 2019 yang lalu. BUMN telah mencatat kondisi perusahaan plat merah saat ini sedang menunjukkan tren positif dengan membaiknya laporan kinerja keuangan sepanjang tahun 2018. Hal itu didasarkan laporan kinerja BUMN tahun lalu, di mana aset laba ekuitas, belanja modal hingga kontribusi kepada APBN dalam bentuk pajak, PNBP, dan dividen yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kerja positif ini akan kami jaga dan tingkatkan agar BUMN dapat terus melayani negeri, menjadi agen pembangunan yang berfokus pada peningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam amanah konstitusi bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan dan agen menciptakan nilai, ujar Rini Sumarno. Lebih lanjut, Rini menuturkan, sampai akhir 31 Desember 2018 lalu, total aset BUMN telah menembus angka 8.092 triliun atau mengalami kenaikan 882 triliun dari posisi 2017 sebesar 7.210 triliun.